Selamat malam, perkenalkan nama saya Andri Nuabao. Saya dari jurusan Sosiologi semester 7 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial dan solusi dengan menggunakan metode Rocipi. Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Pada dasarnya, permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Menurut Suecanto 1990-358, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Dalam keadaan normal, terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan-hubungan antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Masalah sosial tersebut dapat berupa kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial ekonomi. Manusia dilahirkan sebagai makhluk individu. Selain itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak akan lepas dari pengaruh lingkungannya. Manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain, atau disebut juga interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik. Sosiologi terutama menelaah gejala-gejala yang wajar dalam masyarakat seperti norma-norma kelompok sosial, lapisan masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan, serta perwujudannya. Tidak semua gejala tersebut berlangsung secara normal sebagaimana dikehendaki masyarakat bersangkutan. Gejala-gejala yang tidak dikehendaki merupakan gejala abnormal atau gejala-gejala patologis. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Apabila antar unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga mungkin terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Masalah sosial tersebut berbeda dengan problema-problema lainnya di dalam masyarakat karena masalah-masalah sosial tersebut berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hal ini dinamakan masalah karena bersangkut paut dengan gejala-gejala yang mengganggu kelanggengan dalam masyarakat. Yang berikut pengertian masalah sosial. Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, dan masalah lainnya. Meskipun bidang-bidang ini masih terkait dengan masalah sosial. Kata sosial antara lain mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sementara itu, kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Adanya berbagai pandangan para tokoh sosiologi dalam mengidentifikasi masalah sosial. Pandangan itu antara lain, yang pertama menurut Suecanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.
Yang kedua, menurut Suetomo. Menurut Suetomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Yang ketiga, menurut Martin. Menurut Martin, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Yang berikut mengenai faktor penyebab masalah sosial dalam masyarakat. Terdapat 4 faktor utama penyebab timbulnya masalah sosial, yaitu antara lain yang pertama, masalah ekonomi. Biasanya berupa pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Dalam masalah ini biasanya yang bertanggung jawab adalah pemerintah, karena pemerintah kurang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Faktor ekonomi juga dapat dijadikan acuan maju atau tidak suatu negara, dan faktor ekonomi juga mempengaruhi aspek psikologi dan biologis masyarakat. Yang keempat, faktor biologis. Ini muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan. Pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan lupaan emosi dan stres, yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Yang berikut tentang contoh masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Masalah sosial di sekitar kita pada dasarnya memang sejak lama telah ada, dan kita tahu pemerintah pun telah berupaya mengatasinya, tapi kita tidak dapat menyimpulkan sendiri. Ternyata masih ada saja di lingkungan di mana kita tinggal maupun di luar lingkungan, masih ada saja setidaknya masalah seperti kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, ketidakadilan, pengangguran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pelajar, khususnya mahasiswa, diharapkan mampu membantu mengatasi setidaknya masalah tersebut. Salah satu topik masalah sosial yang ingin saya bahas adalah masalah sosial di sini tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Tingkat kemiskinan di masyarakat dapat diukur melalui beberapa bagian. Yang pertama, secara absolut ialah kemiskinan tersebut diukur dengan standar tertentu. Seorang yang memiliki taraf hidup di bawah standar maka dapat disebut miskin. Namun jika seorang yang berada di atas standar dapat dikatakan tidak miskin. Yang kedua, secara relatif digunakan dalam masyarakat yang sudah mengalami perkembangan dan terbuka. Melalui konsep ini, kemiskinan dilihat dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan terbawah yang dibandingkan dengan lapisan masyarakat lainnya. Secara teoritis, kemiskinan berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, kemiskinan natural atau alamiah, yaitu kemiskinan yang timbul sebagai akibat terbatasnya jumlah sumber daya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Yang kedua, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Yang berikut upaya atau solusi pengendalian masalah sosial dalam masyarakat menggunakan metode Locipi. Yang pertama, membentuk institusi atau lembaga. Institusi atau lembaga dibentuk untuk mengawasi tindakan-tindakan anggota masyarakat, termasuk juga orang-orang yang duduk dalam lembaga itu, agar tindakannya tidak menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku umum di masyarakat. Adapun lembaga yang dibentuk diantaranya adalah pengendalian lembaga-lembaga
lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan. Yang kedua, penerapan hukum secara tegas. Hukum dibuat untuk mengatur anggota masyarakat agar tingkah lakunya sesuai dengan norma yang berlaku. Apabila ada anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan, maka harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksud untuk menegakkan pelaksanaan hukum dalam masyarakat agar terciptanya keadilan dan terjaminnya kepastian hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, pembinaan melalui lembaga permasyarakatan. Pembinaan ini diterapkan bagi para narapidana yang ada di lembaga permasyarakatan. Pembinaan ini dimaksudkan agar setelah selesai menjalani hukuman narapidana tersebut dapat kembali hidup secara wajar dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Pembinaan yang diberikan antara lain pembinaan keagamaan, moral, dan memberikan keterampilan sebagai modal apabila nanti kembali ke masyarakat. Yang keempat, penerangan dan pembimbingan hidup beragama. Nilai ini terutama dilakukan kepada remaja dan kelompok masyarakat terbelakang. Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung, misalnya dengan memberikan ceramah keagamaan, melalui pengajian-pengajian, dan melalui sekolah yang memberikan pelajaran agama. Dilakukan tidak langsung dengan memanfaatkan televisi dan radio sebagai media untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang agama. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja. Pengangguran merupakan masalah sosial yang memicu munculnya penyimpangan sosial yang dilandasi oleh ekonomi. Kebutuhan hidup yang kompleks mendorong manusia menganggur, melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan, dan berbagai tindak kejahatan lainnya, agar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya. Dengan diciptakan lapangan pekerjaan berarti memberi peluang dan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Jadi di sini kesimpulannya, masalah sosial ialah ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kehidupan kelompok sosial dan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat. Apabila antar unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga memungkinkan terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Masalah sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu alam, biologis, budaya, dan sosial. Masalah sosial juga memiliki karakteristik khusus yang menjadikan masalah tersebut menjadi masalah sosial. Beberapa masalah sosial penting meliputi kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, dan birokrasi. Kejahatan juga dapat timbul karena perilaku menyimpang dan kondisi masyarakat yang abnormal. Ukuran-ukuran sosiologi terhadap masalah sosial meliputi kriteria utama. Sekian video dari saya, terima kasih.